Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaya, Stambu 092-2021-009 dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas utilitas, di mana saya akan menjelaskan dua unit. Yang pertama yaitu unit pendingin atau cooling tower. Yang kedua itu unit penyedia udara bertekanan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah cooling tower. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah cooling tower atau unit pendingin, di mana pengertiannya itu menara pendingin didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang fluida kerjanya adalah udara dan air yang berfungsi mendinginkan air dengan mengontakkannya ke udara sehingga menguapkan sebagian kecil dari air tersebut. Untuk fungsinya sebagai sistem pendinginan mesin produksi seperti pembangkit listrik, kilang minyak, dan lain-lainnya. Prinsip kerja dari cooling tower itu sendiri sama halnya seperti pelepasan kalor dan perpindahan kalor, di mana prinsip kerjanya menara pendingin yaitu air dari bak atau basin dipompa menuju heater untuk dipanaskan dan dialirkan ke menara pendingin. Air panas yang keluar tersebut secara langsung melakukan kontak dengan udara sekitar yang bergerak secara paksa karena pengaruh dari fan atau blower yang terpasang pada bagian atas menara pendingin, lalu mengalir jatuh ke bahan pengisi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah jenis-jenis cooling tower. Yang pertama, jenis cooling tower berdasarkan media pendingin air pada cooling tower. Yang pertama, mechanical cooling tower, di mana pendingin ini dibantu oleh kipas atau fan yang terletak di atas tower. Jadi udara panas yang menguap dalam cooling tower akan dihisap oleh fan atau kipas dan dikeluarkan ke atas. Yang kedua ada natural cooling tower, di mana pendingin tower jenis ini hanya mengandalkan prinsip sirkulasi udara, di mana massa jenis uap panas akan lebih ringan dibandingkan dengan air, sehingga uap panas akan sendirinya naik ke atas dan keluar. Selanjutnya, jenis cooling tower berdasarkan aliran udara pada cooling tower. Yang pertama itu counter atau berlawanan, di mana cooling tower jenis ini aliran udaranya dan air berlawanan, yaitu air dingin akan jatuh ke bawah sementara uap panas akan dihisap ke atas oleh kipas dan dikeluarkan ke atmosfer. Yang kedua ada cross flow atau berselangan. Jenis cooling tower ini aliran udaranya dan air bersilang atau cross. Jadi udara dialirkan dari samping cooling tower dan ditarik ke atas dengan kipas, sementara itu air dingin akan jatuh ke bawah. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini ada unit penyedia udara bertekanan, di mana pengertian dari unit penyedia udara bertekanan adalah salah satu cara untuk mengkonversi energi dengan cara memanfaatkan udara sekitar untuk berbagai keperluan manusia. Fungsi dari udara bertekanan adalah sebagian besar digunakan untuk udara instrumentasi, yaitu pada industri yang sudah menerapkan otomatisasi dengan menggunakan peralatan pneumatik.
Selanjutnya ada prinsip kerja, di mana prinsip kerja dari udara bertekanan, di mana udara yang dihisap kompresor disimpan dan dimanfaatkan dalam tangki udara. Keluaran tangki udara dihubungkan ke saluran pembuangan air dan akumulator udara. Keluaran akumulator udara ada yang dihubungkan untuk pemakaian non-pneumatik dan pneumatik. Untuk pemakaian pneumatik dipasangkan air service unit sebelum udara didistribusikan ke komponen-komponen pneumatik yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian kompresor. Yang pertama ada tangki udara, digunakan untuk menyediakan kapasitas lonjakan untuk memenuhi kebutuhan proses puncak dan meminimalkan perubahan tekanan sistem selama periode permintaan puncak. Tangki ini juga berfungsi sebagai pendingin. Selanjutnya ada air service unit yang terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama ada pengering atau drain untuk menghilangkan uap air. Yang kedua ada filter untuk menghilangkan uap oli dan partikulat. Yang ketiga ada pengatur tekanan atau regulator untuk mengurangi tekanan udara sampai ke batas yang ditetapkan untuk penggunaan akhir. Selanjutnya ada manometer, berfungsi untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Selanjutnya ada air pressure reservoir, di mana ini berfungsi untuk menyimpan udara. Tangki ini memiliki fungsi sebagai kompresi udara dan tekanan udara sebagai sumber stabilisasi. Selanjutnya ada pipa distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan antara komponen-komponen pneumatik dan mendistribusikan udara ke titik pengguna pada tekanan dan kecepatan alir yang ditetapkan tanpa penurunan kualitasnya. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.